Salam Sporty Smile TV. Halo pemirsa, balik lagi bersama saya Indri Febrian. Tentunya di kompetisi yang kita tunggu-tunggu, Bandung Premier League, di stasiun TV kita semua, yaitu Smile TV, si The Miracle Live Everyday. Nah, kita akan menyaksikan pertandingan pada sore kali ini, yaitu Bungas FC dan juga Anak Rantau. Tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh analisis sepak bola komunitas, yaitu Bung Aurel. Selamat sore Bung Aurel, gimana kabarnya? Selamat sore Teh Indri, tentunya baik ini Teh Indri. Nah, Bung Aurel, tadi sebelumnya sudah kita lihat pertandingan sebelumnya, skor akhir yaitu antara Lipsing FC dan juga Haroka berada di skor 2 sama. Cukup solid rupanya nih antara kedua tim, sehingga pertahanan dari keduanya cukup ketat, Bung Aurel. Iya, pertandingan yang amat sangat seru. Week ketiga ini diwarnai dengan berbagai drama, apalagi di pertandingan sebelumnya. Menarik karena memang Lipsing berhasil mencuri gol terlebih dahulu melalui tendangan penalti Diki Wahyu tadi. Beruntung hingga pada akhirnya Haroka pun berhasil menyamakan kedudukan terlebih dahulu, hingga pada akhirnya Lipsing kembali mencetak gol. Namun Haroka memiliki mentalitas begitu Teh Indri. Pada akhirnya juga di babak kedua akhir, tentunya di injury time, Haroka berhasil menyamakan kedudukan sehingga pertandingan Lipsing melawan Haroka berakhir dengan skor 2-2. Wow, luar biasa ternyata di injury time ya, mempunyai kapasitas yang luar biasa. Namun kira-kira apa yang harus dipersiapkan nih untuk setiap pemain selanjutnya? Ya, week ketiga cukup panas, apalagi di pertandingan berikutnya ini kita akan menyaksikan duel papan atas antara Anak Rantau melawan Bungas FC tentunya. Bungas memiliki statistik yang kurang lebih sama dengan Anak Rantau, dengan 1 kali menang dan 1 kali seri. Dan juga di pertandingan pertama Anak Rantau berhasil menang atas SCF dengan skor 2-0, sedangkan Bungas berhasil menang atas Putra Pangalengan dengan skor 1-0. Dan di week kedua Anak Rantau bermain hasil seri, menghasil seri dengan skor 1-1 melawan Biwan Hesebah, sedangkan Bungas harus imbang dengan skor 0-0 melawan Haroka. Tentunya ini menjadi perhatian bagi kedua masing-masing pelatih, yaitu Coach Zaid dan juga Andrian. Ini menjadi evaluasi untuk pertandingan kali ini, karena memang pertandingan kali ini pasti akan berjalan dengan sangat-sangat seru begitu Teh Indri. Betul sekali. Nah, kira-kira apa yang harus dimaksimalkan nih untuk 10 menit pertama, Bung Aurel? Ya, tentunya melihat bagaimana starting line up yang akan diturunkan. Ada seorang Salman di Anak Rantau dan juga ada Ridwan di lini tengah dari Bungas. Ini akan terjadi duel di lini tengah karena memang keduanya memiliki lini tengah yang sangat-sangat kuat. Yang lebih menarik lagi, di lini depan akan terjadi duel antara Andri Febri dan juga seorang Cece Handika yang menjadi pemain kunci dari Bungas FC dan juga Anak Rantau. Karena di musim sebelumnya Andri Febri berhasil menjadi top skor Liga 2 Bandung Premier League begitu Teh Indri. Wow, tentunya dari setiap pemain memiliki pemain kunci nih. Nah, kira-kira bagaimana nih, bisa apa tidak pemain kunci untuk maksimalkan permainannya di pertandingan kali ini, Bung Aurel? Iya, tentu itu kembali lagi kepada para pemain ataupun strategi yang diturunkan oleh pelatih. Karena menarik, dari Bungas tidak menurunkan Ganiar sebagai jenderal lini tengah, dan sedangkan di Anak Rantau pun tidak langsung menurunkan Enang Husni sebagai salah satu sayap cepat dan juga winger berbahaya yang ada di Smile Liga 1 Bandung Premier League Teh Indri. Wow, karena cuaca semakin sore dan angin juga semakin kencang, namun rupanya penonton masih ada dan tetap memberikan semangat kepada para pendukung kesayangannya. Nah, kira-kira apakah penentu supporter ini akan menjadi semangat yang penuh bagi para pemain di pertandingan kali ini? Ya, supporter ataupun dukungan dari teman-teman, kerabat, serta sahabat juga menjadi salah satu modal, karena memang motivasi yang diberikan akan sangat-sangat memberikan dorongan kepada mereka. Gimana caranya mereka menunjukkan yang terbaik di pertandingan kali ini tentunya Teh Indri. Mungkin saya mau tanya ke Teh Indri nih, Teh Indri hari ini dukung siapa di pertandingan kali ini, siapa tahu? Wah, kalau misalnya nanya ke saya ya untuk dukung siapa, tentunya kedua pemain ini mempunyai performa yang baik nih kedua-keduanya ya. Mungkin nanti bakal kita lihat siapa yang paling unggul di pertandingan kali ini nih, Bung Aurel. Ya, tentunya itu yang perlu dinantikan pemirsa. Jangan lupa juga saya tidak lelah untuk mengingatkan banyak melihat IG dari Bandung Premier League tentunya, karena di sana ada live score by Grab, dan juga follow juga IG Smile TV Digital karena akan ada highlight dan juga giveaway yang diberikan kepada pemirsa setia Smile TV Bandung Premier League tentunya. Betul banget, karena jangan lupa tetap follow Bandung Premier League karena di situ masih banyak informasi, quiz week dan juga lain sebagainya, Bung Aurel. Betul sekali. Jika kita membahas kembali ke strategi yang akan diturunkan, nampaknya Anak Rantau tidak ingin tinggal diam begitu saja. Tentunya ini juga
harus menjadi perhatian bagi Bungas FC karena memang Bungas sendiri pun dua pertandingan di 2 week kemarin masih belum mempertontonkan permainan terbaiknya. Dan tentunya pemirsa kita masih di Liga 1 Bandung Premier League dimanapun Anda berada. Ini kita sudah bersambung langsung ke lapangan Progresif di Soekarno-Hatta Kota Bandung, di mana tempat berlangsungnya pertandingan antara Bungas FC melawan Anak Rantau. Ya, wasit Ramdan dan juga rekan-rekan yang akan mendampingi seorang Ramdan, wasit berlisensi nasional tentunya, yang akan memimpin langsung pertandingan di sore hari ini. Balik kabur diperhatikan tentunya dalam pertandingan kali ini, Bung Oral. Betul sekali, konsistensi dari masing-masing pemain tentunya harus dijaga karena memang fokus menjadi suatu modal penting di setiap pertandingan, karena jika tidak fokus begitu saja bisa jadi menjadi pengganggu untuk meraih kemenangan di pertandingan kali ini. Dan tentunya pemirsa, melihat pemain yang sudah bermain di lapangan, sesaat lagi kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya telah berkumandang di lapangan Progresif Soekarno-Hatta Kota Bandung. Ini tandanya sesaat lagi pertandingan babak pertama akan segera dimulai. Seperti biasa, anak rantau dengan jersey seperti Al Nassr menggunakan warna kuning dan juga biru, dan juga Bungas dengan jersey kebanggaannya itu berwarna oranye. Melihat tadi bagaimana pemain yang sudah disorot ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, seperti biasa Bos Sigih akan bermain sejak awal babak pertama, dan juga ada Om Heru di sini dan bersama akan berduet dengan seorang Kevin di lini belakang dari Bungas. Dan kita saksikan ini dia wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini, ada Pak Ramdan yang tentunya akan memberikan keputusan terbaiknya. Dan tentunya saya ingin tanya dulu ke Teh Indri, bagaimana prediksi pertandingan di sore hari ini? Oke, terima kasih Bung Aurel untuk prediksi pertandingan kali ini. Tentunya dilihat dari kedua pemain sepertinya sudah mempersiapkan untuk menampilkan penampilan yang maksimal nih untuk keduanya, karena dilihat para pemain ini sudah siap untuk memberikan penampilan yang sangat maksimal di pertandingan sore hari ini. Ya, tampil maksimal adalah kunci tentunya bagaimana di pertandingan kali ini menjadi suatu hal yang poin penting yang harus dipertahankan oleh masing-masing tim. Tentunya kita saksikan ini dia sang kapten kesebelasan dari Bungas, yaitu adalah Rizal, goalkeeper dari Bungas FC. Ini dia ada juga pemain yang sudah cukup senior, yaitu adalah saudara Yandi, dan nampaknya yang akan mengambil kick off adalah anak rantau terlebih dahulu. Kita saksikan ini dia bagaimana starting line up yang akan diturunkan oleh Bungas FC.
Oke, untuk starting line up yang akan dimainkan oleh Bungas FC yaitu ada FC Maulana dan juga ada Wahyudin, kemudian ada Kevin, Alan dan juga Jaludin. Dan untuk selanjutnya juga ada Rahayu, kemudian juga ada Maulana dan juga Galih. Tentunya juga di sini ada Handika, selain Handika ada juga Maulana dan juga Ardiansyah. Ya, seperti biasa bagaimana Coach Andrian menurunkan pemain andalannya sejak awal babak dan menarik di sini karena memang Ganiar serta Alan tidak diturunkan sejak awal babak. Nampaknya ada strategi kunci yang akan disiapkan. Ya, ini dia starting line up dari anak rantau. Silakan Teh Indri. Oke, untuk starting line up dari anak rantau yaitu ada Sabian dan juga ada tentunya ada Uyar, ada Tiadi dan juga ada Ramdan dan juga Cokpur. Dan juga ada Tohpati, Prasetyo dan juga Pratama. Selain itu juga ada Herdiansyah, Apriliana dan juga Husni tentunya. Ya, tentunya kita saksikan bagaimana starting line up dari anak rantau sendiri. Jika ini dia Coach Zaid yang menjadi kebanggaan dari anak rantau sedang bersalaman dengan salah satu pemain dari Bungas. Bagaimana keakraban atau rasa kekeluargaan yang dipertontonkan di Smile TV Liga 1 Bandung Premier League ini. Ini dia saudara Fahmi yang akan menjaga gawang atau menjaga keperawanan gawang dari anak rantau. Sejauh ini dia selalu menjadi salah satu pemain yang berada di starting 11, best 11 dari Bandung Premier League. Ini dia Ramdan sudah meniup peluit panjang, tandanya kick off babak pertama sudah dimulai. Kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Anak rantau seperti biasa dengan kuning biru-biru menyerang dari sisi kiri ke sisi kanan layar kaca Anda, sedangkan Bungas dengan oranye hitam menyerang dari sisi kanan ke sisi kiri layar kaca Anda. Tentunya kita saksikan ini dia bagaimana inisiatif serangan yang coba dibangun tadi oleh anak rantau gagal karena tidak berhasil dikuasai dengan begitu baik. Dari area sisi kanan ada seorang Ricky nampaknya di sana, dibayang-bayangi saja coba mencuri bola, lagi dan lagi Salman lebarkan saja ke sisi kiri. Menarik di sini karena memang dari anak rantau tidak hadirnya seorang Tito apakah akan sangat berpengaruh, salah satu pemain yang menjadi pemain kunci dari anak rantau. Namun tentunya semoga saja kehilangan ataupun posisi yang ditinggalkan oleh Tito bisa ditutup dengan kehadiran Septio, Sandy dan juga Andri Febri. Kita saksikan serangan dari area sisi kiri. Gali pun tidak dimainkan sejak awal babak, namun kali ada suatu umpan pas yang cukup baik, namun mudah ditangkap saja oleh seorang Rijal tadi, sang kapten kesebelasan dari Bungas FC. Kita saksikan ini dia. Pelan tapi pasti, berikan saja bola pada Kevin. Lebih didorong untuk maju ke depan nampaknya. Berikan bola pendek saja pada pemain nomor 25 yaitu Rona. Rona lebarkan ke kanan pada Cece nampaknya di sana. Berhasil dicuri dengan begitu baik. Umpan ke sisi kiri anak rantau. Kali ini berusaha membangun serangan. Dibayang-bayangi saja oleh seorang Gilang nampaknya. Ada Salman berjibaku dia. Pergerakan dari seorang Rituan tadi. Lebarkan ke sisi kiri. Rudiana berikan umpan terubas pada Bosinggi. Bosinggi coba berlari, namun rupanya ada suatu pelanggaran yang dilakukan tadi oleh salah satu pemain anak rantau, yaitu adalah saudara Febri rupanya. Langsung menghentikan saja. Kita saksikan ini dia bagaimana serangan yang coba dibangun oleh Bungas FC melalui sektor sebelah kiri penyerangan mereka. Kita saksikan ini dia. Nampaknya adalah seorang Rituan yang akan mengambil set piece. Bola mati kali ini. Bisakah dimanfaatkan 4 pemain langsung menjadi pakan hidup tentunya. Rituan angkat bola dia berbahaya. Namun lagi dan lagi Fahmi dengan kesigapannya berhasil melakukan hadangan terhadap bola yang akan hadir ke dalam gawangnya. Kita saksikan langsung angkat bola ke depan. Ada Andri Febri tadi coba berlari, lagi dan lagi berhasil dihalau. Dibayang-bayangi saja oleh seorang Sandy tadi. Serangan lagi dan lagi coba dibangun. Nampaknya berhasil dicuri. Kevin kali ini angkat bola ke depan. Siapa yang dituju? Dibayang-bayangi saja. Lagi dan lagi berhasil dicuri dengan begitu baik. Dari area sisi kiri itu adalah seorang Febri tadi. Yadi Sediadi. Berikan bola pendek saja pada seorang Ardi. Ardi kembalikan lagi ke belakang. Yandi angkat bola ke depan. Siapa yang dituju kali ini? Nampaknya adalah seorang Yusuf tadi. Namun terjebak dalam posisi offside tadi. Bagaimana posisi dari seorang Yusuf?
Nampak kedua tim bermain cukup berhati-hati karena tidak langsung memberikan serangan sporadis. Bahkan belum ada peluang berbahaya yang begitu tercipta. Bahkan tendangan bebas dari seorang Ridwan pun tadi masih mudah untuk diamankan. Bos Singgi berikan saja pada Heru. Heru kembalikan ke sisi kiri pada seorang Gilang. Ada Rona, angkat bola ke depan Rona. Siapa yang dituju kali ini? Berlari dia di sana seorang Gilang. Gilang kembalikan ke belakang pada Rudiana. Rudiana berikan pada Bos Singgi. Bos Singgi coba berjibaku dia, berduel tadi dengan seorang Yandi namanya. Angkat bola ke depan lagi dan lagi. Siapa yang dituju? Dibayang-bayangi tadi seorang pemain nomor punggung 24 yaitu Andri. Kita saksikan lagi dan lagi serangan yang coba dibangun dari area sisi kanan permainan. Berikan pada Ridwan. Ridwan berikan bola pendek pada Rona. Rona tadi maksudnya pada seorang Cece Handika. Cece kembalikan pada Rona lagi dan lagi. Lebarkan sisi kanan saja pada seorang Ricky. Masih Ricky. Angkat bola ke depan pada siapa yang dituju? Lebih dekat pada Yandi tadi. Cukup berbahaya. Langsung coba membuang bola saja. Dibayang-bayangi tadi seorang Cece. Keluar kali ini bola menghasilkan goal kick saja. Ada sedikit protes dari Cece tadi melihat suatu pergerakan yang dilakukan oleh dirinya karena memang dia menganggap bahwa bola tersebut mengenai salah satu pemain dari anak rantau tentunya. Angkat bola ke depan. Ada Gilang lagi dan lagi yang berhasil melakukan clearance kali ini. Berduel tadi Cece, berikan pada Bos Singgi. Bos Singgi berikan bola pendek saja pada Ridwan. Ridwan lebarkan pada Rudiana. Masih Rudiana. Rudiana coba lakukan penetrasi. Dibayang-bayangi tadi dengan begitu baik oleh Divan. Masih Rudiana mencoba mencari rekannya. Ada seorang Rudiana yang mendekat tadi. Namun rupanya ada suatu pelanggaran terhadap seorang Rudiana. Cukup merepotkan sejauh ini bagaimana pergerakan dari seorang Rudiana tentunya. Sangat-sangat membahayakan dan tentunya ini akan menjadi duel menarik karena pastinya Rudiana akan terus-terusan berduel dengan seorang Divan. Melihat 5 menit awal ini cukup dikuasai oleh Bungas. Menurut Teh Indri bagaimana nih permainan dari Bungas sejauh ini? Permainan dari Bungas kali ini cukup luar biasa ya, karena melihat dari Bungas ini rupanya mempunyai pemain yang cukup luar biasa dan tentunya juga mereka sudah angkat bola berbahaya dan gol. Tidak butuh waktu lama. Teh Indri baru saja memberikan komentarnya, namun tiba-tiba ada umpan yang begitu mesra sekali ditadu dengan sangat-sangat baik oleh seorang Rona sehingga berhasil mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Bungas FC. Teh Indri. Memang betul sekali, performa dari Bungas ini cukup meningkat ketika memang diarahkan dari seorang pelatih. Rupanya telah melaksanakan apa yang diarahkan oleh pelatih Bungas ini ya, Bung Aurel. Ya betul sekali. Kita saksikan. Coba mulai memberikan tekanan kali ini dari area sisi kiri. Oh, Andri tadi terjatuh, namun rupanya ada pelanggaran juga. Dan biasanya jika memang kondisinya seperti ini, Tito yang akan mengambil. Namun ketiadaan Tito sangat menarik. Siapakah yang akan menggantikan peran seorang Tito di pertandingan kali ini? Masih kita tunggu tentunya pemirsa. Ada sedikit protes tadi dari seorang Rona terhadap keputusan yang diberikan oleh Ramdan, seorang wasit berlisensi nasional yang memimpin jalannya pertandingan antara Bungas FC melawan Anak Rantau. Cukup sengit pertandingan kali ini, jual beli serangan terus terjadi. Namun memang sejauh 7 menit berjalan, Bungas lebih menguasai pertandingan. Tidak biasanya Bungas bermain seperti ini. Biasanya mereka lebih menunggu. Namun tentunya ini merupakan wujud evaluasi dari pertandingan sebelumnya. Kita saksikan ini dia, Septio angkat bola ke tengah, berbahaya tadi, disumbul saja oleh Gilang. Lagi dan lagi kembali ke kaki Septio. Dibayang-bayangi saja oleh seorang Sandy tadi. Salman berusaha menguasai bola. Oh, baik sekali Salman, namun dikepung oleh 3 pemain. Serangan balik coba dibangun dari area sisi kanan. Siapa yang dituju di sana? Ridwan. Lebarkan saja pada seorang Rudiana. Berbahaya ada Divan, namun masih dalam penguasaan Cece. Berhasil dicuri dengan begitu baik. Sandy kali. Ada gangguan dari belakang tentunya. Cukup pantas nampaknya mendapatkan kartu kuning. Saudara Andreas tadi pemain cukup kotor. Bagaimana peran kotor yang harus dimainkan oleh seorang Andreas sebagai pemain? Oh, belum ada instruksi dari wasit karena Ramdan masih mencatat tadi pemain yang terkena kartu kuning. Entah mungkin Andreas atau oh iya betul sekali Andreas terkena kartu kuning. Bagaimana pelanggaran keras yang dilakukan tadi terhadap Sandy. Angkat bola ke depan. Siapa yang dituju kali ini? Andri Febri tadi maksudnya. Lagi dan lagi. Berikan saja bola pendek tadi maksudnya, dipotong oleh Rona. Cece Handika
menahan bola, menilai permainan CC. Masih dalam penguasaan tentunya. Adalah Salman, angkat bola ke depan tadi. Kembali lagi berhasil dipatahkan, masih cukup buntu tentunya anak rantau sejauh ini. Artinya memang strategi anak rantau berhasil dibaca oleh Bungas FC sehingga membuat anak rantau pun tidak begitu nyaman dalam bangun serangan. Melihat permainan dari anak rantau sejauh ini Teh Indri, bagaimana pendapat Teh Indri terkait offensive play yang diperlihatkan oleh anak rantau? Baik, kemungkinan dari anak rantau ini telah terbaca ya strategi yang digunakannya oleh Bungas FC, karena rupanya tadi anak rantau itu cukup solid dan rupanya sekarang telah terbaca. Oh, apa yang terjadi tadi? Hampir saja terjadi suatu gol, namun beruntung masih ada Gilang tentunya. Rona berikan bola ke depan pada seorang CC. Lagi dan lagi berhasil disapu dengan begitu baik oleh seorang Salman. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Teh Indri tadi, bagaimana solid permainan dari anak rantau. Namun tentunya perlu dicoba lagi dan lagi bagaimana upaya-upaya untuk memberikan ancaman ke dalam gawang dari Bungas FC tentunya. Di area sisi kanan, kali ini ada seorang Yusuf berjibaku dia dengan seorang Heru, pemain yang sudah cukup berpengalaman melanglang buana di Bandung Premier League. Sudah bermain di berbagai tim, salah satunya X17 sebelumnya. Namun kali ini tentunya dia membela Bungas FC, di mana peran seorang Heru ini sangat-sangat vital di lini belakang, selalu memberikan kenyamanan. Tentunya Rizal kali sang kiper andalan bagi Bungas FC. Angkat bola ke tengah, siapa yang dituju? Oh, ditinju saja tadi. Masih ada peluang bagi anak rantau untuk menciptakan gol. Belum keluar bola. Kali ini masih dalam penguasaan anak rantau, nomor punggung 99 Ardi. Angkat bola ke tengah lagi dan lagi Ardi. Berikan saja pada Andri Febre. Namun tendangan spekulatif yang dilakukan masih melebar tadi. Oke, sudah 10 menit pertama nih rupanya pertandingan berjalan antara Bungas FC dan juga anak rantau. Kira-kira apa nih keduanya prediksi pada pertandingan kali ini, Bung Aurel? Ya, pertandingan yang sangat-sangat alot tentunya. Bagaimana memang Bungas sejauh ini masih menguasai permainan. Anak rantau harus lebih sabar lagi dalam bangun serangan karena terbukti tadi bagaimana set piece bola mati yang cukup baik karena tidak waspada melihat pergerakan dari Rona. Ini menjadi catatan tentunya untuk anak rantau, jangan sampai itu terjadi berulang kali, karena jika memang terus-terusan terjadi akan menciptakan prahara bagi rumah tangga pertahanan dari anak rantau tentunya. Teh Indri kembali ke lapangan pemirsa. Lemparan ke dalam tadi dilakukan, berikan saja pada Salman. Lagi dan lagi Salman umpan ke depan saja pada seorang pemain nomor 24 yaitu adalah Andri. Keluar kali ini bola menghasilkan sepak pojok nampaknya. Suatu upaya penetrasi yang coba dilakukan oleh Andri tadi. Lagi dan lagi serangan yang coba dibangun masih belum berhasil menemukan sarangnya. Septio angkat bola ke tengah, berbahaya. Sundulan dari Andi Febri tadi masih membentur misal gawang. Namun serangan belum usai, coba dibuang saja oleh Cici Andika. Suatu upaya yang sangat-sangat baik dari anak rantau. Namun sayang, sundulan dari Andri Febri masih mengenai misal gawang Hendrik. Betul, sundulan dari Andri Febri sangat disayangkan sekali, Bung Aurel. Angkat bola tadi, siapa yang dituju? Ada Gilang, kali ini berhasil melakukan clearance tentunya. Masih dalam penguasaan seorang Sandy, kembalikan lagi ke tengah pada seorang Divan. Salman kali ini berusaha menguasai bola. Cukup sibuk Salman di awal babak pertama ini karena perlu mengantisipasi kreativitas lini tengah dari Bungas FC. Rona berikan saja bola pada Ridwan, nampaknya Ridwan pada Rudiana tadi maksudnya. Kembali lagi dibuang saja, tidak ingin mengambil resiko dari seorang Divan. Ketika melihat pergerakan cepat dari Rudiana, tentunya kredit besar karena jika memang itu dipaksakan bisa saja menjadi gol untuk Bungas FC. Kita saksikan Gilang berikan bola saja ke depan, lagi dan lagi Gilang kembalikan ke belakang saja. Rona berhasil menguasai bola dengan begitu baik, disapu saja dengan begitu cepat oleh Divan. Tidak jelas tadi arahnya, lebih dekat pada Rizal. Dengan sangat tenang Rizal. Setelah Bungas FC unggul, lebih tenang permainan mereka sejauh ini. Kita saksikan Rizal juga menguasai bola dengan begitu baik. Salman lagi dan lagi dengan bola pendek saja pada Sandy. Sandy berikan umpan terupas tadi baik sekali tentunya pada Yusuf. Yusuf terlepas, masih Yusuf melakukan segi kotak penalti. Andre Febre masih ada peluang berikutnya, tembakan langsung dilakukan. Gol!
Setelah 8 menit waktu berjalan, setelah 13 menit waktu berjalan tadi, 8 menit akhirnya anak rantau memberikan reaksi setelah gol Bungas FC yang dilesatkan di menit kelima, Teh Indri. Betul, akhirnya dari kedua tim ini mencetakkan kedua gol akhirnya menjadi 1-1. Yang awalnya memang 1-0 dari Bungas FC akhirnya didahului oleh anak rantau menjadi 1-1. Ya, suatu kerjasama yang sangat amat baik antara Yusuf dan ketidakegoisan dari Andri Febri memberikan pada saudara Andri lainnya di anak rantau menghasilkan sebuah hasil positif hingga pada akhirnya anak rantau kini berhasil menyamakan kedudukan. Kali serangan coba-coba dibangun, terjadi duel di sana lagi dan lagi. Masih keluar kali ini bola atau mungkin ada suatu pelanggaran nampaknya. Harus lebih tenang Bos Singgi tentunya, salah satu pemain yang cukup berpengalaman dan selalu menjadi atau berada di starting line up dari Bungas FC. Salah satu pemain andalan juga yang selalu diturunkan sejak awal babak. Ini dia juga sang kapten Yandi. Agak garuk-garuk kepala, kayaknya bingung tadi kenapa bisa terjadi seperti ini. Yandi dengan rambut pirangnya, pemain turunan dari Norwegia ini. Saksikan serangan dari Divan. Angkat bola Divan ke depan. Siapa yang dituju? Ada Andri Febri lagi dan lagi. Terjadi duel di sana. Seorang Ardi. Sandy coba membantu Ardi tadi. Dibayang-bayangi saja oleh Divan. Makin panas nampaknya tensi permainan. Tapi tentunya harus tetap bermain bersih. Terjadi duel di sana antara Rudiana dengan seorang Yusuf. Keluar bola meninggalkan lapangan. Lemparan lagi dan lagi Gilang tentunya. Berikan saja bola pendek pada seorang Rona, lagi dan lagi Gilang dengan sangat baik, belum keluar bola, masih tetap berlanjut play out tentunya. Namun dorongan yang sangat-sangat terlihat oleh seorang Diva tentunya harus lebih santai, harus lebih kalem, karena jika memang itu terus-terusan terjadi akan merugikan timnya, Teh Indri. Betul sekali, mungkin dia belum menemukan tendangan yang pas nih bagi Bungas FC untuk mengalahkan anak rantau. Ya, suatu upaya yang sangat baik dari Gilang, satu back sayap yang sangat kreatif, mengingatkan saya pada seorang Marcelo ini kalau melihat gaya rambutnya. Namun ini dengan kekuatan kaki kanan tentunya perbedaannya. Kali ini Devan dari area yang cukup jauh, coba angkat bola berbahaya lagi dan lagi datangnya. Memang umpan yang cukup nanjak kali ini. Lagi dan lagi ada Rituan coba berikan pada Rona, namun berhasil dicuri. Serangan balik coba dibangun kali ini, coba berlari kali ini Adi Febri. Namun lagi dan lagi Rituan dengan begitu tenang dipressing saja oleh Sandy. Sandy berikan umpan pada seorang Bosingi, namun lagi dan lagi bagaimana body balance dari Bosingi tidak kalah dengan seorang Yardi Teh Indri. Pemain yang bersama-sama bertubuh gempar coba berduel tadi, namun tentunya pandangan wasit Ramdan itu merupakan suatu pelanggaran sehingga membuat ataupun menghasilkan tendangan bebas bagi anak rantau. Pelanggaran lagi dan lagi Bosingi, harus lebih kalem Bosingi karena memang posisinya adalah pemain depan, dan kartu kuning diberikan kepada Bosingi 2 kali dalam 1 menit. Bosingi melakukan pelanggarannya, Indri. Betul, sudah semakin jauh jalannya pertandingan, namun rupanya kedua tim ini cukup ketat dalam mempertahankan kedudukannya, Bung Aurel. Angkat bola ke depan. Ardi kali ini berikan umpan cutback tadi, maksudnya berhasil dihalau oleh Kevin dengan begitu baik. Kevin salah satu pilar utama Expos di musim lalu, ini ditransfer menuju Bungas FC karena memang Bungas FC membutuhkan pemain bertahan yang tentunya sangat berpengalaman dan piawai, tentunya berpostur besar dengan tinggi 190 derajat ataupun 190 cm maksud saya. Lagi dan lagi serangan yang coba dibangun gagal tentunya tadi karena memang ada pelanggaran dari seorang Ardi nampaknya, menghasilkan tendangan bebas bagi Bungas FC. 20 menit waktu berjalan, jual beli serangan selalu terjadi tentunya. Sangat-sangat menarik pertandingan kali ini. Angkat bola ke depan Heru nampaknya. Siapa yang dituju kali ini berbahaya, datangnya pada seorang Rudiana. Cukup membahayakan tadi bagaimana bicycle kick yang dilakukan oleh Rudiana. Sangat-sangat effort sekali nampaknya Rudiana tadi untuk melakukan bicycle kick, namun nampaknya ada pelanggaran terlebih dahulu sehingga tercipta tendangan bebas sudah dilakukan tadi. Dengan bola pendek saja seorang Febri tadi kembalikan lagi pada Salman, lebarkan sisi kiri Salman. Septio tadi maksudnya, lagi dan lagi keluar bola. Menarik bagaimana permainan yang diperagakan oleh anak rantau, selalu bertukar posisi. Ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan karena memang variasi serangan yang cukup menarik dari anak rantau bisa jadi menjadi strategi kunci untuk meraih kemenangan di pertandingan kali ini. Skor
Skor masih 1-1 tentunya. Gol yang dicetak oleh Rona bagi Bungas FC di menit kelima tadi, dan juga gol yang dicetak oleh Andri di menit ke-13 membuat pertandingan berjalan dengan cukup seru. Kembali lagi umpan terobosan yang coba diberikan oleh seorang Sandy tadi maksudnya. Ada Yandi, lagi dan lagi Yandi dengan begitu tenang. Ia coba mendorong bola ke depan. Siapa yang dituju? Masih dalam penguasaan tentunya. Berlari kali ini Andri. Masih Andri dengan umpan cutback tadi maksudnya. Namun keluar kali ini bola. Entah mungkin menghasilkan sepak pojok atau mungkin justru hanya goal kick saja. Nampaknya hanya goal kick kali ini. Melihat permainan Bungas dan juga anak rantau, menurut Teh Indri sendiri siapa yang lebih unggul nih Teh Indri? Permainan Bungas dan anak rantau rupanya di awal-awal menit 10 menit pertama itu Bungas mulai menunjukkan pertandingan semaksimal mungkin sehingga bisa mencetak gol lebih awal dibanding anak rantau. Iya, tentunya kita saksikan dia serangan balik cepat Andri Febri. Hampir saja tadi bagaimana suatu serangan cepat dari anak rantau, sang top skor Liga 2 musim lalu. Coba menunjukkan kehebatannya, namun sayang sudah terjebak dalam posisi offside. Meskipun begitu memang tendangan Andri Febri tadi masih cukup melambung sehingga memang tidak begitu mengancam gawang dari Bungas FC. Hanya saja memberikan gertakan tentunya bagi rumah tangga pertahanan dari Bungas FC. Suatu upaya yang sangat-sangat baik tentunya. Rona angkat ke depan Rona. Siapa yang dituju oleh Rona? Kembali lagi dibayang-bayangi saja. Berikan pada seorang Yusuf. Yusuf berikan umpan ke kanan pada seorang Divan. Masih Divan. Divan di sana lakukan step over, dia dibayang-bayangi oleh Gilang. Baik sekali Divan. Berikan pada seorang Sandy nampaknya. Sandy kembalikan pada Divan namun dibaca dengan begitu baik oleh Gilang. Oh, coba melakukan kerja sama tadi dengan seorang Rudiana, namun salah pengertian. Bagaimana pemain yang cukup rajin, seperti yang saya katakan mirip Marcelo. Bagaimana seorang Gilang tentunya dari Bungas FC. Bosinggi dengan bola pendek saja pada seorang Andreas. Andreas berikan pada Bosinggi tadi maksudnya. Berhasil dicuri lagi. Andri Febri dengan begitu baik. Masih Andri Febri. Oh, rupanya Sandy. Kembalikan lagi bola ke belakang. Ada Salman angkat bola ke depan. Siapa yang dituju? Lagi dan lagi masih berhasil dihalau dan begitu saja. Baik. Salman. Baik sekali Salman. Masih Salman. Berikan umpan ke depan tadi maksudnya. Lagi dan lagi. Masih patah, serangan yang dibangun, melebarkan saja ke sisi kanan, dibaca dengan begitu baik oleh Gilang. Baik sekali bagaimana body fight yang dilakukan oleh seorang Gilang tadi. Berikan pada Andreas. Masih Andreas, angkat bola ke depan. Siapa yang dituju? Lebih dekat pada seorang Yandi. Berhasil dihalau dengan begitu baik. Ada seorang Septio kali ini. Masih Septio, pemain nomor punggung 10 yang di kekuatan kaki kiri tentunya. Ada Ardi. Sandy membentur salah satu pemain dari Bungas tadi. Rona mencoba mencari rekannya, pendek bola ia berikan. Gilang lagi dan lagi mencoba memilih permainan. Rona lagi, masih Rona. Coba mencari rekannya Rona. Oh, baik sekali bagaimana penetrasi yang coba dilakukan, namun langsung dihentikan oleh Andri Febri sejauh ini. Bagaimana permainan kreatif dari para pemain anak rantau diisi dengan pemain muda seperti Septio, Sandy dan juga Andri Febri. Ada juga Salman yang tentunya menjadi jenderal lini tengah dari anak rantau. Ini suatu hal yang cukup baik dan menarik. Kita lihat di sisi lapangan ada Josep Messi tentunya, salah satu pemain yang selalu menjadi best player ataupun salah satu langganan pemain terbaik di Bandung Premier League karena memang kontribusinya terhadap tim sangat-sangat baik. Ini kalau Teh Indri belum tahu, Josep ini adalah pemain cepat. Memang dikatakan seperti Messi karena tubuhnya tidak begitu besar, tapi bagaimana kecepatannya begitu cepat begitu Teh Indri, makanya disebut Josep Messi begitu. Kita saksikan lagi dan lagi serangan yang coba dibangun, coba digapai tadi oleh seorang Ardi. Apakah ada touch atau justru memang hanya menghasilkan gol kick? Rupanya menghasilkan corner kick kali ini dari area sisi kiri permainan Bungas FC. Ini anak rantau coba memanfaatkan peluang melalui sisi corner kick. Kita saksikan tentunya pemirsa, sudah diangkat bolanya. Ada Yandi di sana. Jadi duel, berhasil dicuri oleh Ridwan. Ridwan angkat bola langsung ke depan pada seorang Bosinggi. Bisa ke Bosinggi berlari mengejar bola, tentunya beradu dengan seorang Divan kali Bosinggi. Lagi dan lagi Bosinggi harus lebih kalem, harus lebih santai, harus lebih tenang. Karena berkali-kali Bosinggi yang melakukan pelanggaran justru bukan pemain bertahan dari Bungas ini Teh Indri. Betul sekali, Bosinggi yang menjadi kapten sekaligus juga pemain yang akhirnya dapat menjadi pemain kunci tentunya Bosinggi. Kita saksikan lebarkan bola ke sisi kiri kali ini. Siapa yang dituju? Namanya seorang Yusuf. Langsung dihalau saja oleh
Gilang tadi tidak ataupun tanpa kompromi langsung melakukan sapuan dan berjabat tangan untuk menjunjung tinggi sportivitas tentunya. Kita saksikan ini dia. Kita mulai pendek saja. Ada Divan lagi dan lagi tentunya pemirsa semua bisa menyaksikan ataupun melihat highlights di IG Bandung Premier League dan juga Smart TV Digital. Dan tentunya terdapat giveaway dengan hadiah-hadiah menarik dalam setiap pekannya. Dan melihat sponsor yang ada juga, terima kasih kepada para sponsor yang mendukung perhelatan Semangat Liga 1 Bandung Premier League. Ada Sampurna, ada Grab dan juga masih banyak lagi. Ada promo-promo yang juga ditawarkan sehingga bisa digunakan oleh pemirsa setia Bandung Premier League dimanapun Anda berada. Kembali ke lapangan kali ini, serangan yang coba dibangun dari area sisi kanan. Andreas coba mengejar bola, dibayang-bayangi oleh Yandi tentunya, berikan pada Septio. Baik sekali Septio, langsung angkat bola ke depan tadi, berikan sapuan tentunya, namun lebih dekat pada Rudiana, berikan pada seorang bos tinggi, bukan merupakan suatu pelanggaran, masih dalam penguasaan anak rantau. Kembali lagi Salman, dibayang-bayangi oleh Ridwan, masih berikan pada Sandy, ada Septio lagi, masih Septio, angkat bola ke depan, siapa yang dituju oleh Septio kali ini berlari di area sisi kiri, nampaknya adalah seorang Andri Febri, lagi dan lagi coba memberikan ancaman melalui kecepatan yang ia punya. Tersisa 5 menit setengah di akhir babak pertama ini. Jauh ini skor masih 1-1 dan tentunya Bosingi pun akhirnya ditarik keluar karena memang cukup beresiko. Permainan dari Bosingi ini berkali-kali memberikan ataupun melakukan satu pelanggaran, dan ini dia yang saya katakan tadi, Joseph Messi langsung dimasukkan di akhir babak pertama. Kita tunggu bagaimana kontribusi dari Joseph Messi, pemain yang umurnya tidak muda lagi. Ibarat Messi yang kemarin mendapatkan Ballon d'Or juga umurnya tidak muda lagi, namun kontribusinya terhadap tim akan sangat berpengaruh. Dan kita tunggu Joseph Messi yang di Bandung Premier League ini apakah bisa menyamai rekor yang dimiliki oleh Lionel Messi. Kita saksikan ini ya. Lempar ke dalam, nampaknya ada pergantian juga dari anak rantau. Cukup menarik karena ada kontra strategi yang dilakukan oleh masing-masing tim. Nampaknya nomor punggung 22 yaitu adalah saudara Moy, salah satu pemain cepat menggantikan Yusuf kali ini. Dengan bola pendek pada seorang Andri. Pelanggaran tadi menghasilkan goal kick saja, ataupun sorry, tendangan bebas maksud saya. Gilang bergeser ke sisi kanan, nampaknya bertukar dengan seorang Moy kali ini. Ataupun nampaknya bertukar dengan Ahmad Faisal di sisi kiri permainan dari Bungas. Rizal, sang kapten di sebelah sana tentunya. Heru angkat bola ke depan. Andreas, maksudnya pada Ridwan Saleh, namun ini dia Joseph Messi dengan kecepatannya. Terlepas dari bolanya, ketinggalan tentunya masih Joseph Messi bekerja sama dengan Andreas. Andreas berikan pada Ridwan. Ridwan kembalikan lagi pada Joseph Messi. Umpan terupas yang diberikan oleh Joseph Messi, namun lebih dekat pada seorang Fahmi. Kita saksikan ini dia. Bagaimana serangan yang coba dibangun. Septio berikan pada Salman. Septio lagi coba melewati seorang Andreas tadi, namun gagal untuk mengolongi seorang Andreas. Septio angkat bola ke depan, berikan pada Febri tentunya. Rupanya Andri diganggu saja tadi oleh seorang Gilang. Menarik, Gilang sejauh ini salah satu pemain yang sangat-sangat sibuk di lini pertahanan dari Bungas FC. Artinya memang ada tanggung jawab besar yang diberikan oleh sang pelatih Andrian tentunya terhadap Gilang. Andreas kali ini angkat bola ke depan, siapa yang dituju oleh terlepas kali ini sisi kanan Cece Andika, lakukan tendangan langsung dilakukan. Cukup egois namun cukup baik upaya yang dilakukan. Tentunya harus lebih sabar lagi Cece Andika dalam memanfaatkan peluang yang dimilikinya. Melihat 27 menit pertandingan berjalan, menurut Indri bagaimana permainan dari kedua tim ini? Untuk kedua tim ini antara Bungas FC dan juga anak rantau rupanya memiliki performa yang sangat baik sehingga kedua tim ini mempunyai pertahanan yang cukup ketat sehingga bisa mempertahankan kedudukan keduanya sehingga mempunyai skor 1-1. Lagi dan lagi serangan dari sisi kanan. Cece Andika berikan umpan silang, kali ini tendangan langsung dilakukan. First time shoot dari seorang Rudiana, namun saya masih melambung jauh sampai ke studio ini, Bung, ataupun Henry. Suatu upaya yang sangat baik tadi, suatu umpan silang yang coba dilakukan ataupun diberikan dengan sangat-sangat baik. Kredit besar untuk kerjasama yang dilakukan oleh para pemain dari Bungas FC. Namun tentu sangat amat disayangkan tadi eksekusi dari Rudiana masih gagal. Kali ini Moy, dibayang-bayangin saja Moy.
Kembali lagi serangan yang coba dibangun, berikan saja pada seorang Andreas, perupanya Rona maksud saya. Andreas kali ini menguasai bola, berikan umpan ke depan tadi, tidak jelas arahnya, nampaknya maksudnya pada Rudiana. Nampaknya Rudiana yang digeser menjadi target man di lini depan. Josep Messi lakukan penetrasi, masih Josep Messi. Josep Messi berlari dengan begitu cepat tadi, dan rupanya ada suatu pelanggaran yang dilakukan terhadap Josep Messi. Ini dia tusukan yang dilakukan oleh Josep Messi, sangat-sangat membahayakan, kurang lebih seperti Lionel Messi. Namun ada sedikit protes dari para pemain anak rantau. Suatu penetrasi yang sangat-sangat baik tadi dari Josep Messi membuahkan hasil berupa tendangan bebas kali ini dari situasi yang cukup ideal. Cici Handika dengan model sepatu yang cocok untuk di rumput sintetis tentunya, berbeda dari pemain lain. Kita saksikan memang pengalaman yang dimiliki Cici Handika dan tambahan waktu 1 menit tentunya menarik di sini. Masih ada 1 menit waktu tambahan. Oke, permainan pada sore hari ini kira-kira bagaimana statistiknya Bang Aurel? Iya, kita saksikan ini dia angkat bola ke tengah berbahaya, namun ada suatu pelanggaran yang terjadi tadi, menghasilkan tendangan bebas tentunya bagi anak rantau. Kita masih menunggu statistik tentunya. Jika memang TND tadi menanyakan, kita akan melihat statistik dari babak pertama di akhir babak pertama nanti. Tentunya wajib dinantikan oleh pemirsa setia Smile Liga 1 Bandung Premier League. Kembali lagi angkat bola ke depan, dihalau saja dengan begitu baik. Berikan bola pendek tadi pada Josep Messi. Lagi dan lagi, bukan merupakan suatu pelanggaran play-on kali ini. Rona, masih Rona, angkat bola ke kiri, maksudnya pada seorang Ahmad Faisal. Divan kali ini, berikan saja pada Salman. Salman angkat bola ke depan. Siapa yang dituju oleh Salman tadi? Lagi dan lagi ada Kevin di sana, pemain berpostur besar kali ini. Ada seorang Sandy mungkin tadi. Salman berikan bola ke depan pada seorang Febri. Kali ini coba berlari Febri, namun masih dekat pada seorang Rizal. Lagi dan lagi Andreas berusaha membangun serangan. Rona dengan begitu baik melebarkan permainan. Ada seorang Josep Messi, berputar-putar Josep Messi, berikan umpan silang kali ini pada Cici Handika, coba memberikan umpan terupas tadi maksudnya. Namun lagi dan lagi Septio berjibaku di sana. Masih ada serangan kali ini berlangsung dari seorang Gilang. Gilang coba memberikan umpan pada Cici Handika, bisakah digapai? Masih bisa rupanya, namun sudah keluar lapangan, menghasilkan goal kick saja bagi anak rantau. Tentunya sejauh ini memang, dan rupanya pertandingan babak pertama sudah usai. Ramdan tadi meniup peluit panjang, tandanya memang pertandingan babak pertama sudah usai. Sejauh ini skor 1-1. Pertandingan yang berjalan dengan cukup alot, jual beli serangan selalu terjadi, sangat-sangat menarik dan sangat-sangat seru duel papan atas ini, di mana duel antara peringkat ketiga dan juga peringkat keempat. Pemirsa dan komentar Teh Indri tersendiri selama babak pertama yang berlangsung tadi, bagaimana Teh Indri? Untuk babak pertama kali ini dilihat dari situasi lapangan, rupanya antar tim memiliki penampilan yang luar biasa sehingga dapat mempertahankan skor yang masih sama, yaitu 1-1 antara Bungas FC dan juga anak rantau. Ya, tentunya memang sangat-sangat menarik ini. Dan tentunya kami akan mengulas kembali bagaimana pertandingan babak pertama tadi, karena memang banyak peluang-peluang berbahaya yang dimiliki. Ini dia skor akhir adalah 1-1. Gol yang diciptakan oleh Rona di menit ke-5 dan juga balasan gol di menit ke-13 oleh pemain dari anak rantau. Tentunya kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di Smile TV Bandung Premier League. Tiganya orang Bandung. Dan menarik lagi jika melihat bagaimana isi di bangku cadangan dari Bungas, mereka masih menyimpan seorang Alan, bahkan juga ada Ganiar dan juga seorang Rizky tentunya yang belum dimainkan. Ini akan menjadi suatu senjata berbahaya, bisa menjadi kartu as atau bahkan mereka bisa memainkan juga saudara Okto, salah satu pemain cepat yang dimiliki oleh Bungas FC. Sedangkan dari anak rantau sendiri, jika kita saksikan ini ataupun di bangku cadangan mereka masih menyimpan seorang Gofur, tentunya salah satu back atau wingback handal dan wingback cepat yang dimiliki, dan juga Nang Gusti. Dan tentunya pemirsa, kita sudah tersambung kembali ke lapang progresif, di mana laga babak kedua antara Bungas FC melawan anak rantau sudah dimulai. Kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Serangan kali ini coba dibangun, tentunya sedikit saja dari Teh Indri untuk pertandingan babak kedua. Apa yang akan terjadi menurut Teh Indri?
Oke, untuk babak kedua ini rupanya antar tim sudah mulai bisa membaca strategi yang digunakan di babak pertama. Maka dari itu antar kedua tim akan memaksimalkan permainannya di babak kedua ini, Bung Oro. Ya tentunya permainan maksimal, bermain dengan maksimal adalah salah satu kunci dan juga konsistensi yang harus dipertahankan. Kali Cece Andika melihat ruang terbuka. Apa yang terjadi di sana tentunya pemirsa, masih ada kemelut yang terjadi lagi dan lagi. Yosef Messi, masih Yosef Messi lakukan tipuan dari Yosef Messi, masih Messi di area sisi kiri. Yosef Messi dikasih bola pendek tadi pada Ahmad Faisal, lagi dan lagi berhasil dihalau dengan begitu baik oleh pemain bertahan dari Anak Rantau. Pemain dari Anak Rantau terus mencoba untuk terus melawan Bungas FC hingga akhirnya mungkin mulai mempertahankan apa yang ingin dituju, yaitu mengungguli satu skor. Rupanya masih dinanti-nanti dari Bungas FC baik Anak Rantau. Ya, Anak Rantau tidak ingin terburu-buru dalam bangun serangan. Mereka coba membaca terlebih dahulu bagaimana strategi yang dipermainkan oleh Bungas di babak kedua kali ini. Namun kali ini ada suatu penetrasi yang begitu baik dari Ahmad Faisal. Namun lagi dan lagi ada serangan balik kali ini Salman. Dengan begitu cepat Salman lebarkan sisi kanan saja pada siapa dia di sana. Masih mencoba mencari rekannya. Berikan bola ke tengah pada seorang Sandy. Sandy berikan umpan terus pada seorang Andri Febri. Namun lebih dekat pada kiper dan rupanya seorang Andri Febri sudah terjebak dalam posisi offside. Lagi dan lagi Rona. Masih Rona, berikan saja bola pendek kali ini pada seorang pemain bernomor punggung 23, nampaknya Ganiar sudah dimasukkan kali ini. Entah siapa yang digantikan. Namun rupanya sangat-sangat menarik kontra strategi yang dilakukan oleh Coach Andrian tentunya. Ini apakah akan menjadi senjata bagi Bungas meraih 3 poin di pertandingan kali ini. Kita saksikan Ahmad Faisal. Masih Ahmad Faisal, angkat bola ke depan Ahmad Faisal. Siapa yang dituju kali ini berbahaya datangnya tentunya. Terjadi duel di sana, dibayang-bayang saja tadi Rituan, masih ada terjadi duel. Kali ini ada seorang pemain nomor punggung 11 itu Cece di sana. Namun rupanya ada suatu pelanggaran, cepat saja dilakukan. Kali ini ada Andri juga. Berikan saja bola pendek, umpan efek jahe yang coba diberikan pada seorang Andri Febri dan lagi terjebak dalam posisi offside. Suatu trap offside yang dilakukan oleh para pemain Bungas sangat-sangat menarik tentunya karena sudah 2 kali berhasil di babak kedua ini. Betul, tadi sangat disayangkan dari Andri Febri untuk belum menemukan tendangan yang pas kali ini. Betul sekali. Saksikan ini dia, Gilang. Ada Rona. Rona lebarkan saja ke sisi kiri pada seorang Ahmad Faisal tentunya. Pendek kali ini yang berikan pada Ganiar. Ganiar kembalikan lagi kepala kepada Rona. Rona berikan bola pendek tadi maksudnya pada Heru, rupanya yang bergeser. Ada Moy kali ini coba mengejar bola tentunya. Pressing kita coba dilakukan. Pemain yang memiliki darah timur tentunya Moy tadi. Kita saksikan ini dia Gilang kembali lagi. Suatu skill individu yang coba dipertontonkan. Berhasil dicuri dengan begitu baik. Berikan saja pada Andri H tentunya. Ada Andri H, ada Andri F pada pertandingan kali ini. Masih Andri melakukan penetrasi dibayang-bayang oleh Kevin. Clearance yang sangat-sangat baik dan bersih tentunya, membuat Andri harus terjatuh kali ini. Nampaknya membutuhkan perawatan ini teh Indri. Kita saksikan ini dia Kevin, pemain yang terjebak dengan seorang Andri tadi. Tapi memang menurut saya pun itu bersih tadi. Bagaimana suatu clearance yang dilakukan oleh Kevin, salah satu pilar andalan dari Expos di musim lalu tentunya. Ini dia Babel Ponang yang turun langsung ke lapangan tentunya untuk merawat salah satu pemain kali ini yang membutuhkan perawatan. Harus dibawa ke pinggir lapangan terlebih dahulu. Terdapat nampaknya rasa sakitnya ada di bagian paha. Semoga saja bukan sesuatu yang serius agar tetap bisa melanjutkan pertandingan, karena Andri adalah pencetak gol di babak pertama tadi. Alan yang sudah bersiap-siap tentunya di pinggir lapangan. Masih kita tunggu kontra strategi apa yang akan diberikan oleh Coach Andrian tentunya di sisa waktu yang ada di babak kedua ini. Masih sulitan kali dalam bangun serangan. Yandi kali ini naik, mencoba memainkan set piece seperti timnas Indonesia tadi. Melempar jauh, namun sayang masih berhasil dihalau dengan begitu baik. Upaya yang coba dibangun oleh Anak Rantau di babak kedua kali ini sangat-sangat tenang. Lagi dan lagi Bungas dari atas sisi kanan. Ada seorang Gilang, angkat bola ke depan Gilang. Siapa yang dituju kali ini oleh seorang Gilang? Lebih dekat pada seorang Septio tadi. Cece bekerja sama dengan seorang Ridwan.
Angkat bola ke tengah Ridwan. Ada Yosef Messi di sana terbuka tadi ruangnya, namun ada Moy kali ini yang lebih dekat dengan bola. Lagi coba diantisipasi. Ganiar sang jenderal di tengah, salah satu marquee player yang dimiliki oleh Bungas FC tentunya. Kita saksikan dari sisi kiri permainan mencoba mau serangan Heru, angkat bola ke kanan, siapa yang dituju kali ini namun lebih mudah diamankan oleh Setio nampaknya. Lagi dan lagi keluar kali ini bola. Tidak terburu-buru anak-anak Bungas dalam bangun serangan, namun tentunya juga bagaimana defensive play yang diperlihatkan atau dipertontonkan oleh anak rantau sejauh ini masih cukup solid sehingga membuat Bungas pun cukup kesulitan menembus pertahanan mereka. Rona kali ini kontrolnya yang begitu baik tadi dari seorang Heru nampaknya. Rona berikan bola pendek saja pada seorang Rudiawan. Rudiawan berikan bola pendek kali ini, Rodiana maksud saya. Lagi dan lagi ada Sandy berikan umpan pada Andri Febri. Peluang emas sahabat cantik Apik dan Ciamik dari seorang Andri Febri. Lakukan contekan namun sayang Indri masih melebar tadi di sisi kiri gawang dari Rizal. Betul, Andri Febri ini sangat disayangkan sekali. Rupanya untuk mencetak gol itu belum sempat terkena cetak gol dari tim lawan. Lagi dan lagi serangan coba dibangun. Dari area sisi kiri Yosef Messi angkat bola ke depan tadi maksudnya. Yandi lagi dan lagi. Salah satu pemain keturunan Norwegia yang sangat-sangat vital posisinya di lini belakang. Kembalikan lagi ke belakang kali ini. Dari area sisi kanan Ivan rupanya lagi dan lagi berhasil dihalau dengan begitu baik. Kali ini coba membangun serangan dari area sisi kanan anak rantau tentunya. Kita saksikan ini dia lempar ke dalam bagian anak rantau. Tidak ingin terburu-buru tentunya anak rantau dalam bangun serangan. Masih berusaha menindih. Heru bermain dengan sangat baik di pertandingan sore hari ini tentunya, memberikan ketenangan lini pertahanan dari Bungas FC. Kita saksikan. Dan yang menarik, kemenangan di pertandingan pertama dari Bungas FC diraih melalui set piece bola mati, dan gol barusan juga terjadi atas set piece bola mati melalui umpan gilang terhadap seorang Rona tadi Hendri. Ini merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, yang artinya memang set piece bola mati yang dimiliki oleh Bungas ini sangat-sangat berbahaya Hendri. Angkat bola ke depan. Lagi dan lagi ada Ganiar, baik sekali back yang dilakukan Ganiar. Memang pengalaman menjadi kunci yang dimiliki oleh Ganiar tentunya. Ada seorang Salman atau saudara Divan tadi, masih Moy. Lagi dan lagi berhasil ditahan. Memberikan bola ke belakang, berikan saja bola pendek pada Ganiar. Masih Ganiar, lebarkan pada Ahmad Faisal. Angkat bola ke depan Faisal. Yandi lagi dan lagi menjadi tembok atau momok pertahanan yang cukup merepotkan tentunya. Namun kali ini Gilang berhasil lolos, dibayang-bayangi saja. Oh, apa yang terjadi menghasilkan corner kick kali ini. Bagaimana suatu upaya untuk menutup ruang gerak dari seorang Gilang melalui Febri tadi masih belum berhasil, sehingga menghasilkan sepak pojok kali ini. Kita saksikan ini dia pemirsa. Nampaknya ada pergantian pemain. Enang Husni menggantikan Andri kali ini. Enang Husni salah satu pilar ataupun pemain cepat di sisi kiri permainan dari anak rantau. Ya benar, sudah semakin jauh jalan bertanding, namun rupanya dari kedua tim ini belum melakukan perlawanan untuk mendahului skor yang masih sama-sama satu sama antara Bungas FC dan juga anak rantau. Angkat bola berbahaya kali ini. Gol terjadi tiba-tiba saja ketika Hendri memberikan komentar. Hadir suatu umpan yang sangat manja terhadap Ridwan dan ditanduk dengan begitu baik sehingga mengubah skor menjadi 1-2 untuk 2-1 untuk unggulan dari Bungas FC. Nampaknya sejauh Hendri memberikan komentar pasti selalu ada peluang yang cantik dan juga bisa dimanfaatkan nih Hendri. Betul, akhirnya Bungas FC ini sudah menemukan posisi yang nyaman hingga dapat mencetak gol 2-1, membuat lawan cukup ketar-ketir. Apakah nantinya anak rantau akan kembali merebut skor berikutnya? Ketar-ketir tentunya anak rantau di sisa waktu yang ada, tersisa 20 menit, waktu yang masih cukup panjang untuk anak rantau kembali menciptakan serangan berbahaya. Dan Kevin nampaknya ditarik keluar karena memang Alan yang sudah disiapkan, salah satu pemain yang bisa berada di posisi striker juga, yaitu Alan tentunya. Kita saksikan ini ya.
lebarkan saja. Ada seorang Nang Husni tadi maksudnya. Permainan cepat yang coba dibangun. Lagi dan lagi. Ada Febri kali ini lebarkan saja ke sisi kiri. Ada Septio, baik sekali Septio. Berikan bola pendek kali ini pada seorang Salman, masih Septio, berikan bola pendek saja pada Ardi, nampaknya di sana masih Ardi. Namun ada pelanggaran tadi, ada gerakan dari seorang Ganiar yang menutup pergerakan dari Septio, maksud saya Ardi maksud saya. Harus lebih tenang Ganiar karena dirinya baru saja masuk, tentunya tidak perlu melakukan protes berlebihan ataupun melakukan gerakan tambahan. Karena jika memang ini akan merugikan tim tentunya. Apa yang terjadi kali ini? Kartu kuning untuk Ganiar nampaknya. Ramdan masih memberikan toleransi terhadap Ganiar meskipun melakukan protes keras. Tentu hal yang tidak perlu dilakukan. Harus lebih tenang. Bagaimana kedewasaan dari seorang Yandi diperlihatkan tentunya. Karena memang Ganiar adalah salah satu pemain yang berpengalaman. Pengalamannya sangat diperlukan di pertandingan kali ini untuk Bungas, apalagi memang mereka sedang membutuhkan kemenangan begitu. Bersalaman kembali bagaimana Sandy dengan Ganiar kali ini. Karena memang terjadi clash tadi antara keduanya. Ini ada dua pemain yang menjadi pagar hidup bagi Bungas FC. Ada seorang Ridwan dan juga Ronak kali ini yang dipercayakan Nang Husni. Bahkan 4 pemain yang menjadi pagar tentunya. Oh 3 rupanya. Nang Husni kali ini tendangan langsung dilakukan Nang Husni, berbahaya datangnya namun mudah untuk ditangkap oleh Rijal. Apa yang terjadi tadi? Nampaknya ada suatu gangguan yang diberikan terhadap Rijal. Jika terlihat dari kamera mungkin tidak ada sesuatu apa-apa, namun entah mungkin ini teknik mengulur waktu sepertinya Teh Indri. Betul, banyak apa yang dilakukan Rijal ini melalui gangguan yang dialami dapat mengulur-ulur waktu. Ya, Owe Bonang sampai masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan tentunya. Ini dia Ridwan sang pencetak gol kedua dari Bungas FC tentunya, langsung ditarik keluar. Siapakah yang akan masuk untuk menggantikan seorang Ridwan? Kita saksikan masih membutuhkan perawatan seorang Rijal. Apa yang terjadi masih belum jelas nampaknya. Ada diskusi juga terkait waktu dari seorang Yandi dengan Ramdan tentunya. Cukup tegas sejauh ini Ramdan dalam memberikan keputusan, bahkan tidak ragu untuk mengeluarkan kartu kuning. Karena wasit Ramdan ini termasuk salah satu wasit yang terkenal pelit dengan kartu kuning. Tapi di pertandingan kali ini sudah 4 kartu kuning yang ia keluarkan. Salah satunya terhadap seorang Ganiar tadi. Kita saksikan sudah kembali berdiri seorang Rijal tentunya. Pemain yang menjadi andalan di bawah Mister Gawon dari Bungas FC. Dan pemain lainnya dari anak rantau yang sedang bersiap-siap. Ada seorang Firman dan juga seorang Janu nampaknya yang sedang melakukan pemanasan di pinggir lapangan. Apakah akan dimasukkan oleh Coach Zaid tentunya di sisa waktu yang ada. Gilang berikan bola pendek saja pada seorang Cece tadi maksudnya. Lagi dan lagi berhasil dihalau dengan begitu baik. Yandi berjibaku dia dengan Rudiana. Kembali lagi. Apa yang terjadi kali ini? Entah mungkin lempar ke dalam atau justru ada suatu pelanggaran nampaknya. Entah mungkin menghasilkan tendangan bebas rupanya nampaknya di sini. Ganiar, sang pemain yang sangat berpengalaman tentunya akan mengambil servis tendangan bebas. Servis bola mati yang cukup berbahaya. Angkat bola ke depan, siapa yang dituju kali ini? Lebih dekat pada pemain anak rantau tadi. Lagi dan lagi langsung dibayang-bayangi oleh Ganiar. Serangan yang coba dibangun, lagi dan lagi Ganiar coba lakukan tendangan langsung. Masih berhasil dihalau dengan begitu baik. Lagi dan lagi serangan yang coba dibangun dari area sisi kanan permainan dari anak rantau. Bukan merupakan suatu pelanggaran tadi terhadap seorang Andri Febri. Nampaknya ketiadaan Tito menjadi suatu hal yang cukup beresiko, cukup mengurangi intensitas permainan dari anak rantau karena ia merupakan salah satu jenderal di tengah dan pelanggaran tadi sehingga membuat Ramdan mengeluarkan kartu kuning nampaknya terhadap seorang Ahmad Faisal tadi. Suatu upaya menahan serangan yang coba dilakukan oleh Ahmad Faisal, namun harus dihadiahi kartu kuning oleh Ramdan. Betul, lagi-lagi wasit memberikan kartu kuning. Artinya memang
Pelanggaran yang cukup keras tadi. Ada CC Handika, masih CC Handika. CC Handika berikan bola ke tengah saja pada Rudiana tadi maksudnya, namun lagi dan lagi umpan chip yang masih gagal dan tidak menemukan arahnya tadi Febri kali ini. Berikan saja pada Septio. Septio angkat bola langsung ke depan. Siapa yang dituju? Nampaknya berikan umpan lari pada seorang Sandy, namun lebih dekat pada Rijal tentunya. Langsung diamankan dengan begitu baik. Rijal sejauh ini sebagai kapten dari Bungas FC mempertontonkan kualitas permainan yang sangat-sangat baik tentunya. Angkat bola ke depan. Siapa yang dituju kali ini? Rudiana. Ada seorang Ganiar. Lagi dan lagi terjadi duel. Masih coba berjibaku tadi, namun apa yang terjadi kali ini? Nampaknya ada gangguan di bagian kepala. Ridwan mau ditarik keluar, membutuhkan perawatan, memegangi kepalanya kali ini. Apa yang terjadi? Tentunya pemirsa masih kita nantikan bersama-sama. Suatu duel antara seorang Ridwan dengan Yandi dari dia Febri yang cukup kelelahan nampaknya mengantisipasi serangan-serangan yang dilakukan oleh Bungas FC. Septio salah satu pemain kunci dan juga marquee player yang dimiliki oleh anak rantau tentunya. Dan menurut Teh Indri sendiri bagaimana komentar Teh Indri sejauh pertandingan berlangsung di babak kedua ini Teh Indri? Baik, di babak kedua ini rupanya antar pemain atau antar lawan memiliki performa yang cukup baik. Karena sebelumnya di babak pertama Bungas FC memiliki pertahanan, namun di babak kedua ini sedikit menurun dan sedikit tergoyahkan. Namun terus berlanjut tentunya antara Bungas dan juga anak rantau. Saksikan ini dia kembali ke lapangan pemirsa. Serangan yang coba dibangun oleh Bungas FC melalui Gilang tadi tentunya. Dan sudah terjebak dalam posisi offside tadi. Pergerakan dari seorang CC Handika menghasilkan dengan bebas tersisa 15 menit di waktu normal. Tentunya kita masih menunggu reaksi dari anak rantau setelah kebobolan untuk yang kedua kalinya melalui sundulan dari seorang Ridwan Saleh. Lagi dan lagi kembali berusaha membangun serangan. Pelanggaran tadi terjadi oleh Ahmad Faisal. Pergantian pemain nampaknya coba dilakukan. Rotasi pemain entah mungkin oleh anak rantau ataupun Bungas masih kita nantikan tentunya pemirsa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang mendukung bagaimana perhelatan Bandung Premier League. Ini Firman dimasukkan, Ardi ditarik keluar. Juga pemirsa semua bisa menyaksikan. Oh, umpan berbahaya kali ini. Pelanggaran tadi. Pemirsa juga bisa menyaksikan highlight dari Semangat Liga 1 Bandung Premier League di IG Bandung Premier League 1 dan juga menyaksikan bagaimana acara-acara menarik lainnya dan update-update seru dari Bandung Premier League di Smile TV Digital. Tentunya bisa di-follow IG keduanya karena juga bisa mendapatkan hadiah menarik melalui giveaway yang diadakan. Kali ini ada serangan lagi dan lagi. Endang Husni patah lagi serangannya. Kembali lagi serangan yang coba dibangun dari Ganiar. Ada Ahmad Faisal. Lagi dan lagi Yosef Messi. Yosef Messi meliuk-liuk dia. Masih Messi kelok 10 kali ini. Kelok 14 nampaknya. Berikan pada sisi kiri saja. Masih ada Ahmad Faisal. Lebarkan lagi pada Rudiana. Rudiana berikan pada Yosef Messi. Coba lakukan kerjasama tadi. Yosef Messi kembalikan bola ke belakang. Coba dicuri tadi. Namun lagi dan lagi serangan yang coba dibangun dari area sisi kanan. Endang Husni baik sekali Endang, namun ada suatu pelanggaran tadi yang dilakukan terhadap Endang. Memang sangat-sangat merepotkan pergerakan dari Endang ini sehingga menghasilkan tendangan bebas dari area sisi kanan permainan dari anak rantau. Kita saksikan menuju 10 menit akhir babak pertama ataupun babak kedua usai maksud saya. Masih upaya serangan didominasi oleh Bungas FC. Dan tentunya ini dia kerabat ataupun para penonton pemirsa setiap Bandung Premier League yang hadir langsung hingga pukul 5 ataupun 6 kurang 15 ini tentunya masih setia untuk menemani ataupun menonton pertandingan yang berlangsung. Tendangan bebas nampaknya oleh Septio. Angkat bola Septio, berbahaya datangnya namun mudah untuk ditangkap oleh Rijal tentunya. Menurun intensitas permainan di mana memang
Bungas FC berusaha mempertahankan keunggulan yang mereka punya. Ridwan kali ini, masih Ridwan mencoba melebarkan bola. Ridwan banyak sekali, masih Ridwan, masih Ridwan berjibaku dia dan keluar bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk anak rantau tentunya. Kita saksikan Septio angkat bola ke depan, siapa yang dituju? Nampaknya adalah seorang Enang Husni. Masih berjibaku Enang Husni, bukan merupakan suatu pelanggaran. Masih Enang Husni, angkat bola ke tengah, siapa yang dituju? Berbahaya datangnya, ini dia. Hampir saja tadi peluang yang dimiliki dari anak rantau melalui set piece ataupun skema serangan cepat dari area sisi sayap kiri. Lagi dan lagi, bukan merupakan suatu pelanggaran. Ada Rudiana yang menjemput bola, namun ada Andri Febri kerjasama yang coba dilakukan, namun dan ada suatu pelanggaran di posisi yang sangat-sangat ideal. Bisakah dimanfaatkan oleh anak rantau untuk menyamakan kedudukan tadi ini? Betul, lagi-lagi wasit mengeluarkan kartu kuning yang diberikan oleh anak rantau. Rupanya anak rantau harus memiliki ketenangan yang cukup untuk bisa mengambil skor atau melebihi dari Bungas FC. Ya, Digi dimasukkan menggantikan seorang Salman kali ini. Nampaknya sudah kelelahan Salman karena memang Salman bermain tidak seperti biasanya, tidak seenergik biasanya. Lebih santai kali ini Salman, hingga pada akhirnya pun harus ditarik keluar karena memang kebutuhan pelatih harus bermain lebih cepat. Kita saksikan Septio nampaknya sudah berada. Oh, Sandy lakukan tendangan langsung. Hampir saja Sandy, namun Rijal masih cukup sigap untuk melakukan tepisan tadi. Lagi dan lagi suatu serangan melalui tendangan pojok yang bisa dimiliki ataupun bisa dimanfaatkan oleh anak rantau di sisa waktu yang ada, tentunya 10 menit akhir yang menjadi menit-menit krusial. Angkat bola ke depan, siapa yang dituju? Berbahaya kali ini, namun keluar saja bola rupanya, menghasilkan goal kick kali ini untuk Bungas FC. Melihat permainan dari anak rantau sejauh ini memang mereka selalu memberikan serangan berbahaya, namun memang menuju sepertiga akhir pertahanan lawan mereka cukup kesulitan untuk memanfaatkan peluang yang mereka punya karena begitu rapatnya ini pertahanan dari Bungas FC. Yandi tadi melakukan clearance lagi dan lagi, serangan yang coba dibangun dari area sisi kiri. Enang Husni paling dibayang-bayangi oleh dua pemain. Ada Sandy yang coba membangun serangan juga. Ada Andri Febri yang coba melakukan body save, kali ini baik sekali, namun bukan merupakan suatu pelanggaran tetapi menghasilkan sepak pojok tentunya. Sportivitas yang diperlihatkan Heru kali ini juga mencoba mengatur rekan-rekannya karena memang sudah berada di injury time kali ini. Bisakah anak rantau menciptakan keunggulan atau justru memang skor akan bertahan hingga akhir laga? Kita disaksikan angkat bola tadi berbahaya, tendangan langsung dilakukan. Dan apa yang terjadi pemirsa? Suatu kemelut di depan mulut gawang dari Rijal tadi. Beruntung Rijal masih berhasil mengamankan bola sehingga menciptakan kenyamanan di rumah tangga pertahanan dari Bungas FC. Upaya yang sangat-sangat baik tentunya. Kita saksikan ini dia. Anak rantau masih berusaha untuk merobek-robek jala gawang dari Bungas FC. Upaya demi upaya, serangan 7 hari 7 malam yang coba dilakukan, namun sejauh ini memang masih gagal tentunya. Sehingga bola pendek saja. Ivan kali ini nampaknya pada Moy, masih Moy berikan umpan terupas kali ini pada Andri Febri. Lagi dan lagi Ridwan. Ada halau yang coba dilakukan Gilang, baik sekali kontrolnya Gilang. Ada Enang Husni, dicuri lagi oleh Gilang, bukan merupakan suatu pelanggaran. Gilang berikan umpan terupas ke depan, lebih dekat pada sang kiper Fahmi tentunya. Namun apa yang terjadi? Nampaknya wasit meniup fluid karena memang pertandingan harus dihentikan terlebih dahulu. Enang Husni tadi yang terjatuh, entah mungkin memerlukan perawatan dari tim medis ataukah justru memang hanya sekedar butuh rehat sebentar. Kita saksikan lagi dan lagi Septio dari area sisi kiri permainan. Tutup ini. Nyeret selesai. Kita saksikan kembali lagi ke lapangan.
Kita saksikan ini dia bagaimana serangan yang coba dibangun dari area sisi kanan permainan. Ridwan berikan bola pendek saja pada seorang Rudiana. Masih Rudiana berikan pada Yosef Messi. Yosef Messi! Tendangan spekulatif yang cukup akurat. Namun Fahmi berada dalam posisi yang begitu tepat tadi sehingga berhasil menghadang tendangan dari Yosef Messi. Serangan berbalik kali ini dari area sisi kanan. Moy, masih Moy dengan ke belakang kali ini. Ada siapa dia? Angkat bola ke depan, siapa yang dituju kali ini? Oh, nampaknya terjebak dalam posisi offside tadi. Posisi dari seorang Andre Febri yang bersama gapai bola. Umpan yang diberikan dari area sisi kanan. Pergantian pemain kembali dilakukan. Nomor punggung 21 Adi Toya dimasukkan tentunya. Siapakah yang ditarik keluar tentunya pemirsa? Masih kita tunggu info lebih lanjut dari lapangan. Ini dia serangan yang coba dibangun lagi dan lagi. Ada apa yang terjadi tadi? Entah mungkin pelanggaran atau mungkin handsball tadi dari seorang Septio, pemain yang berparas tampan ini, idaman para wanita tentunya. Septio salah satu pemain kunci dari anak rantau tentunya. Aditoya ditarik, dimasukkan menggantikan Diki, padahal Diki juga baru dimasukkan tadi. Kita saksikan angkat bola Ganiar, berbahaya datangnya, masih terjadi ataupun masih tercipta peluang. Namun ada lagi Ganiar, hampir saja tendangan efek jahe tadi yang coba diberikan, knuckle ball yang dilakukan oleh Ganiar, hampir mengancam tadi, atau mungkin nampaknya ada deflect dari pemain anak rantau sehingga menghasilkan corner kick bagi Bungas FC. Ini dia bagaimana keluarga yang menyaksikan langsung dari lapangan progresif memang memberikan hiburan kepada keluarga yang menyukai sepak bola tentunya. Memang sepak bola bukan hanya olahraga biasa, tapi juga bisa ada bidang entertain dan juga hiburan bagi pemirsa pecinta sepak bola. Oh, berbahaya tadi, berhasil dihalau dengan begitu baik. Mau berikan bola ke depan. Lagi dan lagi berusaha dihadang oleh Alan. Keluar kali ini bola. Ada Andre Febri di sana, salah satu top skor. Belum terlihat kali ini peran Andre Febri di babak kedua karena memang posisinya cukup terisolasi dengan defense yang dipelagakan atau dipertontonkan oleh Bungas FC. Berikan pada Rudiana berikan pada Yosef Messi. Masih Yosef Messi, lebarkan saja ke sisi kiri. Ada seorang Cece Handika, angkat bola kali ini berbahaya. Namun sundulan dari Yosef Messi masih melambung tadi. Sejauh ini 55 menit laga berlangsung. Bagaimana komentarnya Teh Indri? Betul, dilihat dari situasi lapangan, rupanya dari Bungas FC masih ingin lebih unggul dari anak rantau. Karena dilihat tadi ada Cece Handika dan juga ada Ganiar yang terus memaksimalkan permainannya di babak-babak akhir ini. Ya, pada akhirnya Gofur dimasukkan menggantikan Moy tadi yang juga dimasukkan di akhir babak pertama. Menarik ini. Ini sebetulnya memang ini kebutuhan strategi dari Coach Zaid untuk kembali menambah daya gedor di lini serang dari anak rantau. Lagi dan lagi ada Adi Toya berikan umpan tadi maksudnya, namun ada dorongan dari Alan yang menghasilkan tendangan bebas tentunya. Heru coba melakukan protes, namun memang keputusan Ramdan sudah mutlak sehingga ini menjadi peluang bagi anak rantau di 4 menit waktu yang tersisa. Bisakah dimanfaatkan? Apakah akan kembali terjadi drama di laga terakhir yang live secara langsung di Smile TV tentunya? Ya, informasi untuk pemirsa semua, memang pertandingan Bandung Premier League berlangsung 6 pertandingan dalam setiap weeknya. Namun memang yang live di Smile TV hanya hingga pertandingan kelima. Tentunya di pertandingan berikutnya tidak akan disiarkan secara langsung, namun bisa lihat langsung update-nya di Bandung Premier League. Ini dia Septio masih melambung tadi berkali-kali upaya tendangan bebas yang dilakukan oleh Septio masih gagal Teh Indri. Betul, dan juga jangan lupa para penonton setia Bandung Premier League untuk tetap follow Instagram Bandung Premier League karena di situ masih banyak informasi selanjutnya untuk permainan berikutnya di pekan berikutnya. Ya, tentunya terima kasih juga kepada para sponsor yang sudah mendukung perhelatan Bandung Premier League. Lagi kembali ke lapangan tentunya. Kita saksikan lemparan ke dalam bagi Bungas FC.
Tersisa 2 menit setengah di waktu normal. Kembali keluar bola kali ini menghasilkan lempar ke dalam untuk Bungas. Masih cukup sporadis serangan dari anak rantau tentunya sejauh ini. Kesulitan dalam bangun serangan. Kita saksikan ini dia Cece Handika yang bermain full hingga 50 menit ke 57 ini. Namun rupanya entah offside atau mungkin ada suatu pelanggaran yang terjadi tadi. Menghasilkan Ramdan meniup fluid tadi. Menghasilkan tendangan bebas tentunya pemirsa. Kita saksikan ini dia. Angkat bola ke depan, siapa yang dituju kali ini? Lebih dekat pada salah satu pemain dari Bungas FC, Rona. Masih Rona. Berikan bola pendek pada Yosef Messi. Yosef Messi lebarkan ke kanan. Ada Cece Handika, kontrolnya yang begitu baik Cece. Rituan kali ini kembali lagi berhasil digapai dengan begitu baik. Sandy berikan umpan terlepas ke depan pada Ali Toyak tadi maksudnya. Lagi dan lagi. Keluar kali ini bola, menghasilkan lempar ke dalam saja untuk anak rantau tentunya Alan yang baru bermain di babak kedua. Ada satu andalan yang dimiliki, ada gerakan jail tadi dari Alan, coba mendorong seorang Aditoya tadi, dan nampaknya ada pergantian pemain. Nomor punggung 19 dimasukkan Angga tadi. Disaksikan ini dia, pelanggaran tadi terjadi. Coba dikejar oleh Gopur, cukup jahil Gilang tentunya. Oh, apa yang terjadi? Ramdan mengeluarkan kartu kuning terhadap entah mungkin Gilang atau mungkin Gopur ini. Masih kita nantikan infonya pemirsa. Karena memang ada gerakan yang tidak perlu dilakukan oleh Gilang tadi. Oh, Gilang betul sekali diberikan kartu kuning. Coba mengulur-ulur waktu. Kita saksikan ini dia. Dengan bebas Sandy angkat bola ke depan, berbahaya datangnya Sandy, lebih dekat pada seorang Gilang lagi dan lagi. Febri angkat bola ke sisi kiri. Siapa yang dituju? Ada seorang Septio. Sayang sekali tendangan dari Septio masih melenceng di posisi kanan gawang dari Rijal Hendrik. Betul, tendangan dari Septio sangat disayangkan sekali karena belum mencetak gol yang sebenarnya hampir saja ingin. Ya, peluang terbuka tadi bagi seorang Septio tentunya untuk menyamakan kedudukan setidaknya. Namun sayang, masih gagal lagi. Tendangan Septio masih melebar. Ini menjadi PR tentunya bagi Coach Zaid karena memang masih ataupun peluang yang dimiliki masih belum berhasil untuk dijadikan gol tentunya. Kita saksikan nomor punggung 20 dari Bungas FC. Yaitu ada seorang Saifullah dimasukkan di menit akhir. Di sisa waktu yang ada. Kita saksikan tentunya. Ini dia serangan yang coba dibangun. Dan rupanya pemirsa, wasit Ramdan sudah meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga antara Bungas FC melawan Anak Rantau. Skor akhir adalah 2-1 untuk keunggulan Bungas, di mana gol kedua berhasil dicetak oleh Ridwan tentunya. Komentar Teh Indri untuk pertandingan kali ini, bagaimana Teh Indri? Oke, untuk pertandingan kali ini di babak kedua, rupanya kedua tim antara Bungas FC dan juga Anak Rantau memiliki semangat yang sangat tinggi. Namun rupanya Bungas FC lebih unggul 2-1 dibandingkan Anak Rantau. Ya tentunya kita saksikan ini dia para pemain yang sudah berjabat tangan. Pertandingan yang cukup alot. Namun kedua tim sudah mempertontonkan permainan terbaik di pertandingan kali ini tentunya. Ini dia statistik, boleh dibacakan ya Henry? Oke, untuk statistik kali ini yaitu ball possession untuk Bungas yaitu terdapat 52 dan juga untuk Anak Rantau terdapat 48. Untuk total shootnya Bungas terdapat 5 dan juga Anak Rantau terdapat 7. Untuk shot on Bungas terdapat 3 dan juga Anak Rantau terdapat 4. Dan untuk foul 15 untuk Bungas dan juga 8 Anak Rantau. Sementara offside untuk Bungas tidak ada dan untuk Anak Rantau ada 2. Untuk corner Anak Rantau terdapat 3, sementara Bungas itu tidak ada. Dan untuk yellow card rupanya keduanya ada, namun Anak Rantau lebih 2 dibandingkan Bungas hanya 1. Dan untuk red card tidak ada rupanya. Ya, pertandingan yang sangat seru tentunya pemirsa. Ini menjadi suatu week yang cukup panas tentunya di Smile Liga 1 Bandung Premier League, karena memang masing-masing tim memiliki strategi baru tentunya di week ketiga kali ini. Dan tentunya pemirsa, kita tutup Smile Liga 1 Bandung Premier League di sore hari ini. Selanjutnya memang masih ada pertandingan lagi antara Expos melawan Siliwangi United. Namun tentunya bisa disaksikan dan tidak akan disiarkan secara langsung di Smile TV. Bisa disaksikan live skornya
live score by Grab melalui IG Bandung Premier League, dan tentunya banyak highlight serta update klasemen yang akan diposting di IG Bandung Premier League. Tentunya jangan sampai ketinggalan karena memang banyak updatean yang akan ataupun informasi yang disiapkan oleh IG Bandung Premier League. Dan akhir kata tentunya jalan-jalan ke rumah Firdaus, pulang-pulang pergi nonton sirkus agar silaturahmi tidak terputus. Bolehlah nonton Bandung Premier League sampai hangus. Tentunya kami, saya Aurel dan juga Teh Indri pamit undur diri, dan segala kerabat dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa di pekan depan di Smile Liga 1 Bandung Premier League, liganya orang Bandung.